kita meminta kepada Allah, kita memohon kepada Allah berkat kita mengagungkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berkat kita memuji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala selalu memanjangkan umur kita. Amin. Dalam keadaan sehat walafiat, dan hidup kita selalu diberkahi oleh Allah. Amin. Berkah dalam usaha-usaha kita. Amin. Berkah pula dalam rumah tangga kita. Amin. Dan mudah-mudahan Allah memudahkan rezeki kita, memudahkan semua urusan-urusan kita. Amin. Mudah-mudahan Allah mengabulkan semua hajat kita. Amin. Semua niat kita. Amin. Semua doa kita. Mudah-mudahan kita sabaratan dijadikan oleh Allah orang yang soleh. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita teruskan pembicaraan minggu yang telah lewat. Apabila orang itu kenal kepada Allah, pinandu bahwa Allah itu Tuhannya, maka ia menyatakan di 3 tempat. Pertama di pamandiren, nang kedua di perbuatan, nang ketiga di sifatnya. Salah satu sifatnya semalam pemurah. Kemudian seterusnya, sifat orang yang kenal kepada Allah, sifat orang yang pinandu Allah itu Tuhannya, maka ia bersifat istiqamah dan tawadhu. Istiqamah dan tawadhu. Arti tawadhu merendahkan diri. Di dalam hatinya, arti tawadhu, di dalam hatinya, arti tawadhu, di dalam hatinya kadida berperasaan lebih daripada orang. Tawadhu naranya. Kadida berperasaan lebih daripada orang. Taharap aku pada inya. Kalau taharap aku pada inya, itu naranya sombong. Kalau tawadhu kadida berperasaan nang kaya itu. Asa kada pas dianya, asa kada cocok dianya, asanya asa pembungolnya bahasa kitanya tuh, asa pembungolnya tuh. Nah itu namanya tawadhu. Jadi kurang tawadhu itu ternyata tanda makrifat. Orang tawadhu itu ternyata tanda-tanda kenal kepada Allah. Kalau orang mengaku kenal kepada Allah, tapi orangnya kada tawadhu, berarti kada pas. Karena itu, ujar Imam Ghazali, ilmu ma'rifat itu bagaikan intan. Ilmu ma'rifat itu bagaikan intan, berlian, kan larang harganya. Berlian umpamanya dihembur di hadapan ayam, kira-kira ayam sukalah, jelas kah? Ada. Mana ayam sukanya dihembur beres atau nasi lawan berlian? Memilih namanya kira-kira ayam? Milih nasi. Nyatanya memilih nasi. Kenapa? Karena ayam tuh kada tahu di berlian. Ayam tuh kada tahu di intan. Yang Ghazali misalkan, kalau inya binatang tanah ditimbai tulang lawan berlian, nyata inya memilih tulang. Karena inya kada tahu di berlian. Karena itu jadi Imam Ghazali, orang nang bujuran makrifat kenal kepada Allah, pinandu siapa Allah, siapa inya, bujuran orang tuh kenal, maka orang tuh pasti menyimpan di dalam batinnya, pasti menyimpan di dalam dadanya, karenanya sifat tawadhu.
kada mau inya tuh beparagah tahu. Sedangkan kurang betakon aja bisa kada menjawab inya. Apalagi nang betakon itah jalan di pinggir-pinggir karta, di pos-pos namanya, di bangko-bangko misalnya betakon masalah makrifat. Nah, dijawabnya berarti tanda orang tuh bukan ahli makrifat. Tuh orang tuh panggilnya aja makrifat berarti. Karena orang nang makrifat pasti memuliakan ilmu makrifat itu. Karena yang dibicarakan sifat Allah. Karena dibicarakan asma Allah. Karena dibicarakan zat Allah. Berarti menghormati, menghargai tentang Allahnya. Kada maunya membicarakan seberang tampak. Kada mau. Imam Syafi'i itu dia bila hendak membaca hadis. Imam Syafi'i itu bila hendak membaca hadis. Hadis itu kan kalamnya Rasulullah. Hadis itu kalamnya Rasulullah. Imam Syafi'i berulang dulu. Berminyak harum dulu. Kenapa? Menghormati kalamnya Rasulullah. Karena itu kita membaca Quran. Kan disuruh kita bersuci. Kada boleh baca Quran maunya kada bersuci dahulu. Wudhu besi kita. Kada boleh. Kenapa? Menghormati Quran. Kayak itu juga ilmu makrifat. Kada boleh kita maunya diharamakan. Maunya ilmu makrifat itu memandirakan ilmu makrifat itu bukan pada tempatnya. Misal bukan pada tempat di bangku-bangku, di hambin-hambin, di pos-pos, ya apalagi di kantin di pasar situ. Nah, jelas itu haram hukumnya. Haram. Padahal kan tadi ilmu makrifat tadi pemilikannya. Cuma karena ada tempatnya haram hukumnya. Karena menghormati Allah Ta'alanya. Karena yang dibicarakan masalah Allah. Kayaknya orang bahari itu kalau menurut pandir kita adalah di sini. Artinya bukan bakarina bukan iya deh, tapi menghargai nang ianya. Menghargai nang ianya. Iya kan? Karena yang dibicarakan itu sifat Allah. Gitu. Di dalam kitab Asmaul Husna karangan Guru Bahid. Guru Bahid ada ngarang kitab. Judul kitabnya Asmaul Husna bahasa Melayu. Di situ dipadahkan sidin. Lamun orang tuna, lamun orang itu mengaku makrifat kepada Allah, tapi baya ditakuni tentang makrifat kepada Allah di tengah jalan menjawabnya. Walaupun bujur jawabannya, itu suatu pertanda makrifatnya tuh kada bujur, ingin gulu aja, ya. Karena menghormati, menghargai. Imam Ghazali kayak itu juga pendapat. Dihargai ilmu tuh, pembicaraan tuh dihargai. Nah lalu diharamakan, kada boleh, ya kan? Ulama ditakoni orang masalah makrifat, si menjawab wallahu a'lam, la adri, aku ditahu juga. Padahal si din alim bidang itu, cuma ternyata si menjawab wallahu a'lam, Allah yang lebih tahu. Kenapa? Karena betakonnya bukan pada tempatnya. Jadi tawadhu namanya. Orang makrifat itu tawadhu. Orang makrifat itu pemurah. Orang makrifat itu istiqomah. Bila kada istiqomah, berarti lain makrifat. Bila kada pemurah, orang itu pamalar, ngaku makrifat, dusta ya. Karena salah satu ciri bahwasanya orang itu benar makrifatnya, berarti orang itu pemurah. Pemurah, istiqomah, tawadhu. Kada mau merasa di dalam hati pananahunya lalu menghina, apalagi sampai menghina kepada orang lain, ya kan?
Nah itu namanya ingin guru, jadi guru. Jadi guru kita madakan nah ingin sini aja. Jadi itu makrifat ingin guru aja. Artinya cukup dipanggilnya aja, di hatinya kosong. Alhamdulillah. Maka dengan menyatakan 3 tempat di perkataan, di perbuatan, di sifat, 3 nanya telah. Nah, dengan menyatakan 3 tempat itu menjadikan bukti bahwa ia arif billah. Apa arif billah? Kenal lawan Allah. Arif billah kenal lawan Allah. Bila orang tuh kenal lawan Allah, akan menjadi abid ilallah. Itu pasti sudah. Kalau bisa ada jadi abid ilallah. Karena itu Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad bersuara, semakin orang itu makrifat kepada Allah, semakin orang itu kenal kepada Allah, semakin banyak sembahyangnya, semakin banyak ibadahnya, semakin banyak sholawatnya, semakin banyak zikirnya. Lamun bujuran kenal lawan Allah. Kenapa? Mati orang tuh kuliah beribadat memang kada kenal, memang kada pinandu lawan Allah. Kenapa? Matinya kuliah sembahyang memang kada pinandu lawan Allah, memang kada kenal lawan Allah. Kenapa mati kuliah berzikir? Memang kada kenalnya lawan Allah. Kalau bujuran kenal kepada Allah, maka pastinya memperbanyak zikir, memperbanyak sembahyang. Semakin kenal kepada Allah, semakin lancar sembahyangnya. Hingga ada nang sembahyang samalaman 1000 rakaat. Sembahyang sunat. Ada nang 500 rakaat. Ada nang 300 rakaat. Setiap malam. Habib Abdullah itu sembahyang sunat setiap masjid. Malam ini namanya Masjid Denau, Pak. Ya kan? Itu Masjid Denau itu siapa? Genalnya Masjid Denau itu nanti papak tuh. Nah, sembahyang di sini, sembahyang ke sini pulang, sembahyang ke sini. Papak masjid tuh hanya simbolik. Balik terus tuh. Kenapa mati balik? Karena jadi bukti gini. Sembahyang kita tuh papak masjid tuh. Maka di Hadramaut tuh banyak masjid sampai bergelar 1000 masjid, kota 1000 masjid. Banyak situ masjid. Setiap malam balik pulang. Kina balik pulang. Ayo kita sini. Sembahyang malam ini di mana? Di Masjid Denau. Kita balik pulang malam besok ke masjid mana? Ke Masjid Pejokongan. Kita balik pulang ke Masjid Sungai Luang. Kita balik pulang ke Masjid Telok Masjid. Ya, balik alih terus kita tak boleh pulang. Tuh gawian Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Kada papak kalau masjid itu sini kecuali kada boleh kalau sini kecuali papak sudah masjid itu. Nah itu orang makrifat rajin sembahyang sunat. Orang makrifat itu rajin berzikir. Orang makrifat itu rajin baca salawat. Orang makrifat itu rajin membaca Quran. Itu bujuran makrifatnya. Ya. Kalau kada kaya itu makrifatnya tuh 100% salah. Kada bujur. Itu kepercayaan ahli sunnah wal jamaah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memandahkan lawan kita al-zahiru mir'atul batin. Nang apa nang kita gawi? Tangan begawi, mata bekelirik, mata malirik, montong bepandir, itu bawaannya dari hati. Dari hati, ya kah? Kita nak bepandir, bawaan dari hati. Kalau bepandir kan dari hati, bejol naranya. Bawaannya dari hati. Gitu. Jadi dari hati lalu timbul. Artinya, lamun hatinya baik, lamun hatinya niatnya baik, pasti perbuatannya baik juga. Lamun hatinya kada baik, pasti perbuatannya kada baik, pasti pamandirannya kada baik. Gitu. Jadi perbuatan kita nang zahir ini menunjukkan nang di dalam hati
nang di dalam hati kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membersihkan